Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Destandria Nuraini. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teori pembelajaran yang ada di era Yahya. Teori belajar yang digunakan di era Yahya adalah teori kognitif. Pengertian teori kognitif menurut para ahli. Menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Nasher, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Dijkstra, yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan taraf ketika manusia sedang berpikir. Menurut Drever, yaitu istilah umum yang meliputi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Fungsi kognitif. Pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabadikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. 3. Fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, bergantung dari fungsi konektifnya. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi konektif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan lain-lain. Prinsip teori belajar konektif dalam pembelajaran. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. 2. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. 3. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. 4. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. 5. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Perkembangan kognitif. Tahap sensori motor pada usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua, tahap praoperasional pada umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang ada pada usia anak 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Berikutnya, tahap operasional formal pada anak usia 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Level kognitif. Yang pertama,
Level 1. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua, level 2. Pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Level 3. Tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara dua level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Berikutnya, ranah dan aspek kognitif. Menurut Benjamin, soal-soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Ranah dan aspek kognitif mengarah pada substansi pokok dalam materi pembelajaran beserta soal-soal yang dikembangkan dari materi tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.